Seandainya lah Allah, kata orang kafir dalam neraka, kami ini jadi tanah, lebih baik daripada kami ini masuk neraka. Siapa rupanya yang jadi tanah? Kenapa orang kafir di akhirat minta jadi tanah? Nah, kata ahli tafsir begini, yang jadi tanah itu adalah para binatang. If only I were a president, I would have elected you as my minister. Nah, itu conditional sentence. Seandainya aku jadi presiden, kau sudah kuangkat jadi menteri. Diangkat apa nggak jadi menteri? Ya. Oh, dia jadi kepala desa aja enggak. Ini andai-andai aja, andai-andai, paham? Seandainya lah Allah, kata orang kafir dalam neraka, kami ini jadi tanah, lebih baik daripada kami ini masuk neraka. Siapa rupanya yang jadi tanah? Kenapa orang kafir di akhirat minta jadi tanah? Nah, kata ahli tafsir begini, yang jadi tanah itu adalah para binatang. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada dua kambing saling tanduk menanduk. Di dunia tak kanduk, kambing hitam besar badannya, tanduknya panjang, ditanduknya kambing putih. Puk. Kambing putih kecil, nggak punya tanduk, nggak berani balas. Kesakitan kambing putih, tidak berani balas sampai mati. Di akhirat, di padang mahsyar, dihadirkan Allah kambing hitam dengan kambing putih. Kambing putih dibesarkan, dipasang tanduknya panjang. Kambing hitam dikecilkan, dicabut tanduknya. Kata Allah tanduk, hei kambing putih, kau balas tandukan kambing hitam dulu di dunia. Sebagaimana dia menanduk kamu dulu, maka ditanduk kambing putihlah kambing hitam. Puk! Persis seperti waktu di dunia. Setelah lunas, dua-duanya dijadikan tanah. Orang kafir di padang mahsyar lihat, kok kambing jadi tanah. Di dunia ular makan kodok, di akhirat kodok makan. Setelah itu dua-duanya dijadikan kafir, lihat, oh binatang jadi tanah. Begitu orang kafir masuk neraka, selama-lamanya lah tidak keluar-keluar. Mereka pun menjerit nangis. Kapan mereka menangis meminta jadi tanah? Ketika pintu neraka ditutup. Pintu neraka itu terbuka. Sekarang udah dibuka. Sekarang udah buka. Quran yang bilang itu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah giring orang kafir serombongan menuju neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika orang-orang kafir sampai depan pintu neraka sudah terbuka lebar. Futihat abwabuha, sudah terbuka pintu neraka. Pintu surga belum terbuka. Pintu surga masih dikunci. Mana dalilnya? Quran surah Waqiah. Apa surah Az-Zumar tadi? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pakai wa. Sampailah orang-orang bertakwa depan pintu surga, barulah pintu surga dibuka. Wa futihat. Kalau neraka nggak ada. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah mereka depan pintu neraka, orang-orang kafir itu, pintu neraka udah dibuka. Sekarang pintu surga masih ditutup, pintu neraka udah buka. Siapa pula yang berani bukanya coba? Mau berani bukanya? Memang udah dibuka, memang tak akan ada yang berani buka pintu neraka. Kalau pintu surga masih dikunci, siapa yang membukanya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Miftahul jannah biyadi. Kunci surga di tanganku, kata Nabi. Wa ma'iya bi sab'ina alaf min ummati. Bersamaku akan masuk surga umatku 70.000 dalam satu rombongan pertama. Jadi surga itu masuk surga serombongan orang bertakwa. Bukan orang beriman, orang bertakwa. Karena surga memang diciptakan untuk orang yang uiddat lil muttaqin. Surga memang untuk orang bertakwa. Neraka memang untuk orang kafir. Kalau orang bertakwa, rombongan pertama rombongan Rasulullah 70.000 daripada umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain belum masuk. Begitu hebatnya orang bertakwa zaman Rasulullah. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama 70.000 itu? Jawab. Insya Allah ya. Sahabat Nabi aja 124.000. Sahabat Nabi 124.000. 27 kali perang membela agama. Kalian masuk rombongan pertama. Dijambak rambut kalian. Kami di 27 kali perang bela agama. Kamu ngelawan Ahok pakai SMS saja gak berani. Kenapa orang bertakwa umat Nabi Muhammad lebih dulu dari nabi-nabi dulu? Karena semua pekerjaan Nabi dulu itu wajib dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pekerjaan Nabi dulu? Dakwah. Apa? Dakwah. Dapat wahyu, ajarkan kepada istri dan keluarganya, disebut dia Nabi. Ada 124.000 Nabi dan Rasul. 313 diantaranya Rasul. Ini hadis Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nabi kalau dapat wahyu dari Allah, dia dakwahkan istri dan keluarganya, kerabat-kerabatnya, dia disebut Nabi. Tapi kalau dia dapat wahyu dari Allah, didakwahnya istri, kerabatnya dan kaumnya, tentu beratlah mendakwah kaum, dia disebut Rasul. Kerjanya lebih berat karena mendatangi kaum. Quran yang bilang itu walikulli ummatir rasul. Setiap umat dikirim satu rasul. Jadi satu kaum satu rasul. Paham? Kita orang beriman zaman Nabi beda dengan umat dulu. Umat dulu dapat diajarkan Nabi agama, dia amal aja. Dia amal mati selesai. Dia nggak wajib dakwah. Anaknya kafir pun nggak masalah. Istrinya kafir pun dia nggak masalah. Tapi kita nggak bisa. Kita nggak bisa, kita dapat agama, kita amal sendiri. Anak kita entah kemana, bini kita entah kemana, nggak bisa. Karena kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Nggak bisa orang Islam itu sholat zuhur laki-laki pulang ke rumah zikir subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba didengar organ tunggal main. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kol campur daging anjing. Lari-lari anaknya. Pak, sesak napas namanya. Pak, itu yang nyanyi mama, Pak. Itu lagi joget sama Om Joni tukang ojek itu, Pak. Yang kumisnya sebesar lontong itu. Ke kanan, itu mama, Pak. Kata lakinya, Pak. Memang mama itu ya dari dulu begitu. Subhanallah. Berpahalakah suaminya berzikir? Berdosa dia, bininya dibiarkannya maksiat. Dia wajib tinggalkan sajadahnya itu. Pergi dia ke panggung keyboard itu. Hei Johnny, tukang ojek,
Itu biniku, si Jamilah itu. Aku yang bayar mahar, kok kau pula yang berjoget. Sama binimu kau joget, setan. Tarik bininya, aku tak mau, aku tak mau. Pulang kau, nggak mau, ku ceraikan kau. Ku cari bini baru, tahu kau. Begitu. Paham? Kawin kau sama Joni, aku cari bini baru. Untuk apa ku pertahankan Astuti? Astrea tahun 73. Jalan aja mereng. Lebih bagus ku beli Vario baru sekali gas loncat. Paham? Karena Allah mewajibkan umat Nabi Muhammad berdakwah kepada diri dan istrinya, minimal diri dan keluarganya dan istrinya. Itu pekerjaan zaman dulu sudah jadi nabi. Kalau dia dakwah istri dan anaknya dan kerabatnya, dia disebut nabi. Kalau dakwah dia sama kaumnya, dia udah disebut seorang rasul. Kita ini minimal wajib dakwah sama keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Minimal kamu orang beriman, kau jaga diri dan keluargamu, anak istrimu dari neraka. Nggak bisa bini berjoget dia zikir, astagfirullah rabbal baroya, bininya kanan kaki kanan. Umat ini umat dakwah, umat dulu umat ibadah, paham? Makanya masuk surga umat ini dulu, baru umat dulu. Dan nabi-nabi dulu nggak bisa protes. Nabi Musa nggak bisa protes. Kenapa Abu Bakar Siddiq duluan masuk surga dari saya? Dia dakwah juga macam kamu. Dia beramal juga. Itu kelebihan umat Nabi. Maka Nabi bilang tidak boleh, diharamkan surga untuk siapapun sebelum Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW memasukinya. Paham? Tinggi nggak derajat kita itu? Kita orang Islam ini, orang beriman ini, tinggi nggak derajatnya? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sekarang dirusak. Pemikiran ini dirusak supaya orang Islam semua agama sama saja. Siapa mengatakan agamanya lebih unggul, maka dia adalah orang yang menebarkan kebencian. Anti Bhinneka Tunggal Ika. Radikal. Rasis. Pemegang kunci surga. Ini sengaja diciptakan ini 5 tahun ini. Tidak boleh mengatakan agamanya lebih baik. Berarti menghina agama lain. Kan sontoloyo betul ini. Kalau saya katakan agama saya paling baik, saya tidak menghina agama orang. Tapi sekarang disenter, dibalik. Kalau kamu mengatakan agamamu paling baik, berarti kamu menuduh agama lain salah semua. Gak ada logikanya begitu. Tapi kita memang ditakut-takuti supaya jangan berani ngomong begitu. Sementara mereka kalau ditanya, Bapak Pendeta, apa? Agama apa paling betul? Itulah agama kita. Cuman kau diam-diam saja, jangan keluar. Kalau kita tidak memang keluar, Allah yang suruh istiharkan kepada seluruh dunia bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa petunjuk. Membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Al-haqqu, yang paling betul. Untuk apa Nabi Muhammad membawa petunjuk dan agama yang paling betul? Liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar dizohirkan, agar dinampakkan, agar ditunjukkan kepada seluruh agama. Agama Islamlah agama yang paling unggul.
Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak, Tuhan benci kepadamu. Apa urusannya sama kita? Mau kau benci, mau kau bunuh pun kami akan katakan agama paling besar, paling benar adalah agama Islam. Bagaimana dengan agama kami? Lakum dinukum. Kau urus agamamu, aku urus agamaku. Aku tidak campuri agamamu, kau pun jangan campuri agamaku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selesai. Ini diajarkan sudah 14 abad, 1400 tahun lebih. Sekarang kita goncang, takut bilang agama Islam paling betul. Nanti dituduh menghina. Ini ceramah sudah ada, Intel didudukkan sini. Zaman Pak Wiranto sudah dibentuk polisi-polisi untuk mengawasi ceramah-ceramah. Mana aku peduli. Kau ceramah ini kau tunggu sampai besok pagi pun tak peduli aku. Mau kau dapat hidayah, alhamdulillah. Kau mau jadi orang kafir, lakum dinukum. Gak ada urusan sama kami. Kalau saya ditanya, Tengku Zulkarnain, menurut Tengku Zulkarnain, agama apa yang paling betul? Tentu saya jawab, menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul adalah agama Islam. Tiba-tiba ditunjuknya muka saya. Anda telah menghina agama saya. Kapan? Kapan? Tadi Anda katakan agama yang paling betul adalah agama Anda. Memang, menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul agama Islam. Terus bagaimana dengan agama saya? Agama Kristen yang saya anut. Jangan kau tanya agama Kristen sama aku. Kau tanya sama pendetamu, kok kau tanya sama aku. Lakum dinukum. Kau tanya agama Kristen, kok tanya sama aku. Aku gak ngurusi agamamu. Paham? Satu hari saya bikin syukuran. Karena kami perkawinan dengan istri sudah 27 tahun. Aman. Ini kan sekarang perkawinan rawan ini. Pantang kondang sikit Ustadz 4 bini. Godaan besar ya nggak? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kenapa senang kali Ustadz? Bini sudah 4. Kok 4 Ustadz? Sunnah. Ya. Kapan pula Nabi memadu istri pertama? Nggak pernah Nabi memadu istri pertama. Siti Khadijah dinikahi umur 40, Nabi umur 25. Sampai wafat sebagai satu-satunya istri. Umur 65 Siti Khadijah wafat di pangkuan Nabi. Nabi umur 50 sebagai satu-satunya istri. Nggak dimadu Nabi istri pertama. Kok kau bilang sunnah pula? Apa? Ayo. Ya tapi kan kawin 2, 3, 4 boleh Pak. Kalau boleh bilang boleh, jangan bawa sunnah. Kenapa binimu 4? Boleh. Nah, kenapa rupanya? Boleh. Ya kenapa mesti 4? Kurang kalau 1. Selesai, jangan bawa sunnah. Nanti jumpa Nabi di akhirat, ditanya Nabi, berapa binimu? 4 ya Rasul. Kau nikah 4 karena nafsumu atau karena sunnahku? Kalau nggak ditamparnya gitu. Nabi itu bertahan dengan satu istri selama 25 tahun sampai umur 65. Kalau Nabi nafsunya besar, saya sering dakwah di luar negeri itu, banyak udah saya Islamkan, 200-an orang sudah. Dia bilang Nabimu tukang kawin. Kenapa? Ya banyak istrinya. Sampai umur 65 istrinya, Nabi umur 51-nya istrinya. Kalau nafsunya besar mana tahan beristri 1 sampai umur 65. Coba tunjuk tangan, ada perempuan umur 65 masih seksi. Coba tunjuk tangan, ada? Sepandai-pandai merawat tubuh, kalau 65 pasti sudah lambai. Kiwir-kiwir kata orang Jawa. Tapi Nabi bertahan dengan satu istri sampai umur 65. Betapa mulianya Rasul. Kemudian setelah Siti Khadijah ibunda kita wafat radhiyallahu anha, Nabi duda setahun, tidak mau nikah, teringat aja dengan kebaikan ibunda Khadijah.
Dulu paling kaya, paling cantik, nikah dengan Nabi sampai tua, kurus, umur 65, kurus kering, baju compang-camping, tampal-tampal, harta nggak punya apa-apa lagi. Kelaparan 3 tahun makan rumput di lembah Bani Hashim karena diboikot oleh orang-orang Quraisy. Wafat di pangkuan Nabi sebagai satu-satunya istri. Dilihat Nabi badan kurus kering, keriput, menetes air mata Nabi ke pipi Siti Khadijah. Dipandang ibunda Khadijah wajah Nabi. Kenapa menangis? Ya Habibi, dulu kau perempuan paling cantik, kata Nabi, paling kaya, luar biasa hebatnya. Sekarang kau miskin, apapun tak punya kecuali baju yang tampal-tampal ini melekat di tubuh. Semuanya habis untuk agama, kata Nabi. Sedihnya aku melihat kamu. Apa kata ibunda Khadijah? Ya Rasul, aku tidak menyesal, aku bahagia dengan itu semua. Semuanya habis untuk agama, itulah kebahagiaanku. Seandainya aku sudah wafat dan aku sudah dikubur, engkau mau berjuang menyeberang sungai, tidak ada jembatan, ambil tulang-tulangku, ikat-ikat jadi jembatan. Tidak ada wanita sehebat ini. Nabi selalu teringat ibunda Khadijah sehingga Nabi tidak sanggup kawin lagi. Sahabat-sahabat mendesak, nikahlah Rasul. Sudah setahun Nabi duda, tidak ada guru perempuan yang akan mengajari kami ilmu agama. Kata Nabi, kalau begitu nikahkanlah saya, carikan perempuan yang cocok untuk saya. Anak saya ada perempuan masih kecil. Saya ini sibuk dakwah, nggak sempat mengurus rumah, nggak sempat mencuci baju, nggak sempat buat makanan. Saya harus punya istri yang cekatan, yang badannya kuat. Dapat, dicarikan, ketemu ya Rasul. Ya sudah, bawa kita nikahkan. Dinikahi Nabi. Namanya Saudah binti Zam'ah, umurnya 61 tahun. Nabi umur 51. Nah, itu sunnah, bini kedua umur 61. Maka saudara-saudara yang mulia, kalau ditanya, ini saya ceritakan, saya 27 tahun sudah kawin, bahagianya bukan main. Istri satu, kami tidak pernah bertengkar soal duit. 27 tahun perkawinan, kami ada bertengkar tapi urusan lain. Kalau urusan duit, sampai 27 tahun perkawinan sekalipun kami tidak pernah bertengkar soal urusan duit. Satu hari kami syukuran, panggil kawan-kawan habis sholat isya, satu RT saya ke rumah saya, makan mie rebus gaya Medan. Kalau gaya Batam, mie lendir namanya. Makan. Wah, senanglah kawan-kawan satu RT habis makan. Ini ada acara sedekah untuk apa ini Pak Tengku? Saya bersyukur perkawinan kami 27 tahun selamat dengan istri. Masya Allah. Kami mau nanya, kata kawan-kawan satu RT, menurut Pak Tengku siapa wanita tercantik sedunia? Dengan tegas saya katakan, demi Allah, wanita tercantik sedunia menurut Tengku Zulkarnain adalah istri saya. Diulang orang tuh, siapa? Istri saya, wanita tercantik sedunia. Besok pagi di demo orang rumah saya, satu RT datang. Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami. Kan bingung. Istri saya bilang, ada apa bang kok kita di demo? Saya pun keluar. Ada apa bapak-bapak? Anda telah menghina istri kami. Kapan? Tadi malam. Loh kapan? Anda bilang yang paling cantik wanita adalah istri Anda. Memang betul menurut saya yang paling cantik istri saya. Berarti istri kami semua jelek. Istrimu kau urus masing-masing. Kok kau tanya sama aku, bedogolnya lah kau.